Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mutiara. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya biasa membuat video mengenai budgeting dan cash stuffing. Karena sekarang sudah pertengahan bulan Juni, jadi saya akan buat video mengenai budgeting. Oh iya, maaf sebelumnya untuk video ini sudah saya rekam sebelum tanggal 1 ya. Tapi saya baru bisa upload di tanggal sekarang ini. Untuk video budgeting di bulan Juni ini, saya akan buat budget dengan membagi 3 kategori. 3 kategori itu ialah bill, saving, dan living. Kategori pertama yang saya tuliskan ialah tagihan atau bill. Kenapa tagihan harus didahulukan? Karena memang untuk tagihan itu sistemnya wajib ya. Contohnya nih, jika kalian memiliki kewajiban atau hutang, kalian wajib untuk menyisihkan hutang tersebut di awal gajian. Kenapa? Ya karena biar hutang itu cepat lunas ya teman-teman. Kalian percaya deh, karena hidup dengan tanpa hutang itu rasanya tenang banget. Terutama berhutang untuk hal-hal yang memang konsumtif. Dulu juga saya pernah terjebak di dunia kartu kredit. Rasanya tidur tidak nyenyak tuh tiap hari. Kepikiran hutang kapan beres, besok makan pakai apa, dan tabungan gak terkumpul-kumpul. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada salah satu kejadian yang membuat saya bisa langsung terlepas dari dunia kartu kredit. Jika kalian saat ini masih terlilit dengan hutang-hutang, cobalah atur keuangan kalian lagi dan prioritaskan untuk pelunasan hutang tersebut. Saya juga di sini masih tetap punya hutang ya teman-teman. Saya punya hutang KPR dan KPR-nya itu di Bank BSI. Kebetulan waktu itu memang saya berhutang pada tahun 2019 pada saat saya awal menyicil rumah. Dan pada saat itu memang saya belum mendalami yang namanya mengenai budgeting dan lain-lain. Tapi benar ya, Allah itu pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Sedikit cerita dulu ya teman-teman sebelum ke budgeting. Dulu saya membeli rumah di tahun 2019. Pada saat itu awal pandemi baru ada ya. Saya sudah memberikan DP kepada developer. Namun pada saat itu pembangunan rumahnya masih inden. Karena pada saat itu lagi corona, jadi untuk pembangunannya itu didelay sampai dengan 3 tahun lamanya. Memang pada tahun 2019 itu saya sedikit memaksakan karena pengen cepet-cepet punya rumah. Tapi menurut Allah jangan dulu hingga sampai pembangunan rumah itu terbengkalai sampai dengan 3 tahun. Bukan terbengkalai, tapi untuk pembangunannya sangat lambat sekali. Rumah baru benar-benar beres yaitu sekitar tahun 2022. Dan saya memulai KPR di 2022 itu di Bank BSI karena kebetulan waktu itu kan sudah terlanjur tuh untuk akad kredit dan saya memilih untuk banknya yang syariah aja deh. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata Allah itu sangat baik banget kepada saya dan suami. Karena sistem akad kita itu sistem akad syariah, jadi di awal kita sudah beritahu nih berapa jumlah cicilan awal kita sampai dengan jumlah cicilan nanti akhir kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, menurut saya sih untuk cicilannya lumayan karena pada saat itu saya mendapatkan bunga promo. Nah barulah saat ini saya akan mencoba untuk menabung supaya bisa melunasi untuk cicilan KPR-nya. Semangat buat teman-teman semua di luar sana yang masih berjuang untuk melunasi hutang-hutang. Jangan lupa selalu berusaha dan berdoa kepada Allah ya. Karena apapun yang terjadi itu pasti merupakan sudah jadi kehendak dari Allah. Dan mungkin itu juga merupakan yang terbaik buat kalian. Oke, kita lanjut langsung ke bahas untuk budgetingnya ya. Untuk kategori tagihan, di sini saya punya budget untuk sedekah sebesar Rp300.000 dan memberikan kepada orang tua sebesar Rp1.000.000. Sedangkan untuk kategori saving atau menabungnya, di sini saya punya untuk tabungan taka, emergensi, dan pendidikan. Untuk taka atau tabungan berjangka, di sini saya budgetkan di Rp500.000. Untuk emergensi di bulan Juni ini sebesar Rp500.000 dan untuk dana pendidikan juga sama sebesar Rp500.000. Untuk kategori living, di sini untuk kategorinya kalian harus pisahkan dulu ya teman-teman. Pisahkan untuk kategori yang biasa kalian gunakan setiap bulannya. Di sini untuk kategorinya ada kas, baby needs, groceries, wifi dan internet, galon, gas, SPP, token, personal needs, dan household.
Kenapa di sini saya masukkan untuk kategori household? Karena di sini saya masih untuk mencoba mengisi-isi rumah. Jadi ada beberapa anggaran yang memang saya siapkan untuk membeli perabotan rumah ya. Di sini saya tidak memaksakan, jadi di sini saya menyicil jika saya punya uang. Di bulan itu saya akan menyicil barang apa yang akan saya beli. Nah, untuk budgetnya itu sendiri untuk kategori kos yaitu sebesar Rp300.000. Untuk kebutuhan anak-anak itu Rp800.000. Untuk kebutuhan anak-anak ini ada pampers dan susu ya. Untuk groceries atau belanja bulanan sebesar Rp400.000, wifi dan internet Rp300.000, untuk galon Rp100.000, gas Rp125.000, SPP anak Rp225.000, token listrik Rp100.000, dan personal needs Rp500.000. Untuk kategori household sebesar Rp500.000 juga ya. Jadi total untuk budget bulanan di bulan Juni ini yaitu sebesar Rp6.150.000. Di sini saya buat budget bulanan yang hanya dibutuhkan setiap bulan ya. Untuk kategori mingguannya itu terlepas dari yang ada di budget ini. Terkait dengan budget mingguan, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini untuk video budgetingnya, di sini saya hanya sharing ya teman-teman. Di sini tidak maksud untuk menggurui. Di sini saya hanya men-share apa yang saya gunakan dan mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman di luar sana. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video budget mingguan nanti akan saya bahas di video setelah video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton untuk video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.